Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu HTML, gimana sih cara membuatnya, cara penulisannya, kemudian gimana sih cara menjalankannya. Dan kita juga belajar beberapa hal, yaitu pertama ada tag, yaitu sebuah pembungkus dari elemen HTML. Kemudian ada juga elemen merupakan isi dari sebuah tag. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu atribut. Atribut merupakan sebuah informasi tambahan yang kita sematkan di dalam tag pembuka. Contoh seperti ini. Misal nih, tulisan heading 1 Hello World yang pertama itu coba kita ganti biar ke tengah, karena kan heading itu atau header itu biasanya kan di tengah judul. Coba kita ganti ke tengah, kita kasih align center. Oke, kita save. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Itu merupakan salah satu contoh informasi tambahan. Coba kita ya aplikasikan ke elemen selanjutnya. Kita kasih ke kanan, kita refresh. Nah, ini dia juga berhasil, dia ke kanan. Nah, kemudian jika kalau kalian nggak tahu apa sih informasi tambahan yang dapat kita sematkan pada sebuah tag HTML, misalnya di sini coba kita kasih align center. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Karena si HTML ini sudah ada default atributnya. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa pergi aja ke W3 School, kemudian pilih HTML. Misal tadi kan di sini coba kita lihat dalam LI atau list itu ada kok atribut apa aja sih. Nah, lihat di sini tuh ada list. Ini. Nah, ini kan ada unordered list, ada ordered list. Kemudian, nah ini untuk elemen dari isi dari sebuah atribut. Ini ada disk, circle, ada square, ada none. Coba kita aplikasikan. Ini kan di unordered list ya. Di sini coba kita kasih namanya type. Kemudian kita kasih disk. Kita lihat. Nah, kalau disk itu titik ini ternyata. Kemudian kalau kita ganti circle, nah dia itu akan bolong seperti ini, kan lingkaran gitu ya. Kita ganti lagi ke square. Seperti itu. Nah, ini untuk detailnya kalian bisa lihat di dalam W3 School. Coba baca-baca aja. Ini juga ada contohnya, jadi kalian nggak usah repot-repot ngoding-ngoding lama-lama. Kalian cukup jalanin aja, ubah-ubah di sini itu bisa. Nah, untuk ordered list itu sama, pakainya type, cuman dia itu berbeda di sini. Nah, kalau satu berarti ya dia akan mengikutin sama kayak kemarin 1, 2, 3. Tapi kalau kita kasihnya A gede gitu, dia akan mengurutkan sesuai alfabet. Contoh ini kita ganti menjadi type, kita kasih A seperti itu. Contoh kita kasih I kecil, itu I Romawi, dia juga otomatis akan mengurutkan seperti itu. Nah, gimana sih? Coba kita ganti, tampil ini kasih aja border biar kelihatan. Kita kasih 1 pixel. Kalau kalian definisin 1 itu otomatis ngambil 1 pixel, jadi nggak usah kalian kasih 1 px gitu, nggak usah. Nah, oke, berhasil. Nah, tapi kan di sini ada jaraknya ya. Coba kalian lihat nih, ada garis, ada jarak antara sebuah
garis dengan garis yang lain. Nah, gimana sih cara menghilangkannya? Itu dengan cara yang namanya collapse. Nah, kalian dapat menggunakan informasi tambahan yaitu style. Kasih aja border collapse. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk informasi tambahan yang barusan saya ketik ini merupakan CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Seperti itu. Jadi misalnya ada sebuah yang sebenarnya ini tuh juga sebuah CSS, tapi dapat kita tuliskan melalui inline gitu. Kemudian di dalam atribut ini kita juga dapat membuat atribut kita sendiri. Contoh nih, kalau misal kalian nanti buat sebuah aplikasi, nah kemudian di dalam atribut tersebut si HTML ini ternyata nggak punya atribut yang kita inginkan. Contoh di sini misal kita nampilkan untuk daftar belanjaan, misal buku, pena, dan penggaris. Nah, di dalam tiap-tiap list item ini kan nggak ada atribut harga ya, kita juga bisa ngasih aja harga di sini. Harga, misal buku itu 3.000, misal pena itu nanti 2.000, garis 3.000, seperti itu. Nah, dia itu nggak akan merubah tampilan dari list, cuman kalau kalian coba klik kanan di browser kalian, kemudian inspect elemen, kalian lihat di sini. Nah, ini tuh akan tampil harganya. Ini tuh akan berguna jika kalian sudah memiliki, jika kalian ingin membuat sebuah website menggunakan apapun, kemudian kalian ingin menyempatkan sebuah atribut tambahan seperti itu. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Kita juga sudah menyinggung soal CSS, walaupun dikit banget ini ya. Ini sebenarnya kalian juga bisa mengubah warna dari si ini. Coba kita ubah aja color, asal kasih biru. Nah, dia jadi biru seperti itu. Kita oke. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, karena ini kita juga sudah membahas tentang apa sih itu atribut. Kemudian ini tuh atribut terdiri dari dua hal, pertama ada key, kemudian ada value. Nah, kita juga sudah membahas tentang CSS, yaitu kita menggunakan atribut style yang di dalamnya itu ada isinya itu yaitu CSS-nya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang CSS dan penggunaan tentang ID dan class. Nah, itu apa? Tonton aja, tungguin. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.